Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imran Rosyadi MPD selaku dosen ilmu pendidikan, yang saya hormati dan saya banggakan teman-temanku sekalian kelas PAIF YAIN Pekalongan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan tema pembahasan konsep peserta didik dan ilmu pendidikan. Konsep peserta didik dan pendidikan yang beranggotakan 4 orang. Pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Idris Sudi dengan NIM 2119186. Kemudian Hesti Hanifah dengan NIM 2119202. Yang ketiga Diana Mala Amanati dengan NIM 2119208. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Fajrul Falah dengan NIM 2119374. Langsung saja masuk pada pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian peserta didik. Kemudian nanti juga ada tugas, kedudukan, serta kewajiban peserta didik. Dan yang ketiga nanti ada syarat serta kriteria yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian nanti pada akhir juga akan kami berikan contoh-contoh real peserta didik yang menginspirasi. Langsung masuk pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan hakikat peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata tilmid yang jamaknya itu talamid, artinya murid. Maksudnya yaitu orang-orang yang menginginkan atau mengingini pendidikan. Nah, dalam bahasa Arab juga dikenal dengan sebutan thalib yang jamaknya itu adalah tulab, berarti mencari. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Sedangkan dalam sisi Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu dalam hal ini pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan Abu Ahmadi menuliskan tentang pengertian peserta didik, yaitu beliau berpendapat peserta didik adalah anak yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan juga sebagai suatu pribadi atau individu masing-masing. Dari pengertian-pengertian yang saya sebutkan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang belum dewasa, serta memiliki fitrah atau potensi baik itu secara fisik maupun psikis, yang memerlukan usaha, bantuan, serta bimbingan orang lain yang lebih dewasa untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian peserta didik merupakan sasaran objek dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik itu perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum, peserta didik itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu peserta didik
dalam keadaan sedang berdaya. Maksudnya ia dalam keadaan yang berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang terakhir, peserta didik itu melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimilikinya secara individu. Kemudian selanjutnya itu hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik itu tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan hakikat manusia itu sendiri, karena pada hakikatnya itu manusia adalah hasil dari suatu pendidikan. Menurut konsep ajaran Islam, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah yang secara biologis diciptakan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung secara evolutif. Nah, yang dimaksud di sini adalah yaitu melalui proses yang bertahap. Kemudian sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia juga memiliki bentuk yang lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Oleh sebab itu, manusia sering dinilai sebagai makhluk yang lebih mulia. Sisi lain, manusia merupakan makhluk yang mampu mendidik serta dapat dididik karena manusia itu dianugerahi potensi yang dapat dikembangkan. Peserta didik dalam pendidikan Islam harus memperoleh perlakuan yang selaras dengan hakikat yang disandangnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, dalam pendidikan, peserta didik itu tidak hanya sebatas sebagai objek pendidikan, melainkan sebagai subjek pendidikannya juga. Sekian untuk pembahasan peserta didik dan hakikat peserta didik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesti Hanifah untuk materi tugas kewajiban peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang tugas, kedudukan, dan kewajiban peserta didik. Peserta didik yaitu suatu objek yang harus diarahkan dan diubah, khususnya yang berkaitan dengan perilaku. Sebagai objek yang diajarkan dan diarahkan, peserta didik mempunyai peran sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas yang sesuai dengan instruksi dan petunjuk-petunjuk yang diberikan. 2. Jika tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan dengan baik sesuai dengan standar yang diinginkan, peserta didik akan menerima ganjaran dengan baik. Tetapi jika tidak dapat menyelesaikan dengan baik, maka akan menerima hukuman sebagai konsekuensi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Adapun tanggung jawab peserta didik yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Memetakan informasi dengan membuat ide dan mengorganisasinya agar dapat diinput dan disimpan di dalam memori jangka panjang. 2. Membantu jaringan informasi untuk menghubungkan informasi yang sedang dipelajari dengan yang tersimpan di dalam memori. 3. Menyimpan dan menghafal informasi dengan menggunakan kode-kode sebagai penanda yang membedakan informasi atau konten yang satu dengan konten yang lainnya. Optimalisasi proses pembelajaran juga merupakan upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki aspek-aspek pembelajaran. Dilihat dari cakupannya secara komprehensif untuk memanfaatkan hasil evaluasi dapat diketahui melalui aspek-aspek berikut. Di antaranya, membangkitkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar, membantu sikap positif peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran, membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar, membantu meningkatkan daya peserta didik menjadi lebih baik. Tanggung jawab utama peserta didik adalah memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.
dimensi jismiyah wajib dipelihara agar secara fisikal peserta didik mampu melakukan aktivitas belajar meskipun harus melakukan rilah ke berbagai tempat. Demikian pula dimensi ruhiyah juga wajib dipelihara agar bisa difungsikan sebagai energi atau kekuatan untuk melakukan aktivitas belajar. Ketika peserta didik tidak mampu memelihara dimensi jismiyah dan dimensi rohaniah, maka energi, daya, atau kemampuan membelajarkan diri akan terganggu. Bahkan bisa menjadi tidak mampu. Agar tetap mampu melaksanakan aktivitas belajar, setiap peserta didik memerlukan aktivitas persiapan fisik yang prima, akal yang sehat, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang. Untuk itu perlu adanya upaya pemeliharaan dan perawatan secara sungguh-sungguh semua potensi yang bisa digunakan untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan. Atiyah Al-Abrashi mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus senantiasa dilakukan peserta didik adalah sebelum memelihara aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajar mengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. 2. Peserta didik belajar harus maksud dengan mengisi jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianah Mala Amanati, NIM 2119208. Saya akan menjelaskan materi tentang syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh peserta didik. Syamsul Nizar mendeskripsikan ada 6 kriteria peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar perlakuan terhadap mereka dalam proses pendidikan tidak disamakan dengan pendidikan yang dewasa, baik dalam aspek metode mengajar, materi yang akan diajarkan, sumber bahan yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Hal ini sangat beralasan karena kadar kemampuan peserta didik ditentukan oleh faktor usia dan periode perkembangan atau pertumbuhan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Di antara kebutuhan tersebut adalah seperti kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa aman, harga diri, realisasi diri, dan lain sebagainya. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Pemahaman tentang diferensi individual peserta didik sangat penting untuk dipahami oleh seorang pendidik. Yang kelima, peserta didik merupakan 2 unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik yang menghendaki latihan dan pembiasaan yang dilakukan melalui proses pendidikan, sedangkan unsur rohani memiliki daya akal hati, nurani, dan daya rasa. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Di sini, tugas pendidik adalah membantu mengembangkan dan menyerahkan perkembangan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan, tanpa melepaskan tugas kemanusiaannya, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim di Thariq At-Ta'alam, Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik ada 6, yaitu kecerdasan, hasrat atau motivasi yang keras, sabar, moral, petunjuk guru, dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Falah, NIM 2119374. Saya dari kelompok ilmu pendidikan kelompok 8. Di sini saya akan menerangkan subbab yang keempat, yaitu contoh real peserta didik yang menginspirasi kekinian.
berarti kan contoh real, contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kemudian peserta didik atau siswa, atau juga bisa dikatakan mahasiswa, terpelajar atau pelajar, kemudian yang kekinian atau zaman sekarang dan menginspirasi bagi kita semua. Nah, yang kekinian di sini kan pada masa sekarang itu kan viralnya itu tentang virus corona. Nah, pemerintah kan menerapkan protokol kepada masyarakatnya agar social distancing dan memerintahkan kepada para pelajar memerintahkan belajarnya itu menggunakan sistem online atau sistem daring. Nah, di sini ada kisah yang menarik yang menginspirasi ya bagi saya, dan ini juga bisa katakanlah harus dipatut kasih jempol. Nah, di sini ada anak dari Kabupaten Rembang yang bernama Dimas. Nah, ini minggu-minggu ini yang masih viral. Nah, ini ceritanya begini. Nama lengkapnya itu kan Dimas Ibnu Alias. Dia itu siswa dari kelas 7 SMPN Rembang 1. Dia ini di rumahnya itu tidak mempunyai handphone karena memang pekerjaannya ayahnya juga nelayan kecil dan ibunya juga sebagai pembantu atau pekerja serabutan lah, yang serabutan seperti apa di sini, buruh pengupas rajungan. Lah, anak ini tidak surut atau tidak patah semangat untuk belajar meskipun dia tidak memiliki handphone. Nah, teman-temannya itu sudah memiliki handphone tapi dia tetap tidak patah semangat. Dan dia melanjutkan belajarnya itu dengan berangkat ke sekolah meskipun dia itu sendirian berangkatnya, dan meskipun dia sendirian tidak bersama teman-temannya maksudnya. Nah, gurunya berarti berhadapan antara guru dan muridnya itu berdampingan. Nah, dia memulai belajar daringnya itu pada hari Rabu tanggal 22 bulan Agustus tahun 2020. Karena dia kan di rumah tidak mempunyai handphone dan dia tidak putus semangat dalam menggapai cita-citanya. Dia pergi ke sekolahan sendirian bertatap muka dengan gurunya karena memang di rumah tidak mempunyai handphone, dan gurunya yang juga menerangkan tentang pelajaran yang dia memang pelajaran pada hari itu. Setiap hari dia diboncengkan ibunya naik sepeda ontel. Jarak antara rumah dan sekolahnya itu ya juga tidak jauh, kurang lebih 700 meter. Tapi yang kita apresiasi di sini, dia itu tidak putus semangat meskipun keterbatasan ekonomi. Ya, kita juga sebagai peserta didik ya jangan kalah. Kita sebagai mahasiswa juga jangan kalah. Meskipun kita keterbatasan ekonomi ya juga tidak usah putus semangat seperti yang dilalui oleh adik Dimas. Kan masih banyak beasiswa yang di perguruan tinggi maupun di sekolah yang lain. Di perguruan tinggi kan contohnya kan Dikmisi bantu, tapi sekarang sudah diganti PIP. Nah, kembali lagi ke kisahnya Dimas di sini. Dia setiap hari diantar ibunya. Ya, di situ dia belajar satu berarti antara guru dan muridnya itu hadapan, dan masih menggunakan protokol kesehatan.
menggunakan masker, menggunakan face shield dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Dimas ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini yaitu janganlah berputus asa, janganlah putus asa dalam menggapai cita-citamu. Kemudian gapailah cita-citamu setinggi-tingginya. Ada ibarat yang mengatakan bahwasanya burung itu terbang dengan kedua sayapnya, tapi manusia terbang tinggi dengan cita-citanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.